kita akan lanjut kepada acara utama kita, yaitu diskusi panel yang akan dipimpin oleh Profesor Fazli Jalal. Nah, seperti disampaikan tadi, Profesor Fazli Jalal ini adalah juga merupakan dari Ketua Minang Diaspora Network Global, yang juga merupakan penggagas juga dari acara hari ini. Kalau yang saya boleh tambahkan sedikit sebelum saya serahkan kepada Pak Fazli Jalal, yang paling saya ingat dari orang tua saya yang mengatakan bahwa jangan menjadi mantimun buku alam indah menggunakan halua indah menggajakan. Jadi kita itu hidup harus menjadi manusia yang punya nilai, yang punya peran baik untuk keluarga sendiri tapi juga untuk masyarakat secara luas. Jadi mudah-mudahan acara hari ini yang diikuti oleh semua dunsana, Adia, Uda, Uni, Bapak Ibu sekalian akan bermanfaat sehingga kita punya nilai yang bisa kita sumbangkan ke depannya untuk kemajuan bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Fazli Jalal untuk memimpin diskusi panel pada hari ini. Ya, terima kasih Dinda Valerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita bersuah pada forum yang terhormat ini bersilaturahim. Tadi Bu Gubernur mengatakan insya Allah umur kita dipanjangkan, insya Allah rezeki kita dibanyakkan, insya Allah jaringan kemitraan kita akan diperluas. Dan semua itu adalah hal yang sangat biasa dan menjadi kebiasaan sehari-hari dari orang Minang. Basamo mako menjadi dan selalu memelihara silaturahim ya. Dan saciok bak ayam dan tiang babasi selalu bahu-membahu, kalurah sama menurun, bukit sama mendaki ya. Jadi tidak ada kegiatan itu yang tanpa ikatan sosial, keakraban, kekeluargaan. Dan itulah yang membuat masyarakat Minang juga tetap eksis di tengah berbagai terpaan lingkungan ekosistem ya, mulai dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan dan sampai pada era reformasi ini. Bapak-bapak dan Ibu, saya sedikit menyampaikan bahwa karena kenikmatan dari matrilineal di mana kekayaan itu diturunkan pada perempuan, semua laki-laki tidak dapat sepeser pun. Jadi semua kekayaan yang pusako tinggi itu diturunkan dari perempuan kepada anak perempuan dan kepada cucu perempuan dan seterusnya. Dan ini membuat memang perempuan-perempuan Minang dalam zona nyaman gitu. Dan timbul pertanyaan, apakah di tengah zona nyaman sementara laki-laki terpaksa harus nginap di surau, terpaksa harus dia siap-siap merantau, tidak punya satu kecuali nanti kalau sudah beristri baru bisa tidur di rumah istri. Demikian besar tekanan dan pressure ini yang membuat mereka mati-matian merantau, berjuang mencari nafkah, sekolah setinggi mungkin, dan wajar kalau kondisi ini membuat mereka juga punya banyak peluang. Nah pertanyaan, bagaimana dengan perempuan atau padusi Minang? Nah ternyata di tengah kenyamanan di comfort zone tadi, lahir tokoh-tokoh perempuan Minang yang luar biasa. Siti Manggovo, ya itu adalah ya kalau ada di Aceh Cut Nyadin, di kita punya Siti Manggovo ya, sebab seorang perempuan Minang yang sangat heroik perjuangannya. Kita punya Rasuna Said dengan berbagai pendidikan non formalnya, memberikan pemberdayaan pada perempuan. Kita punya juga Rahma El Yunusia yang tadi sudah disebut, yang membuat Syekh besar, Grand Syekh dari Universitas Al-Azhar, sadar begitu dia berkunjung ke Sekolah Dinia Putri di Padang Panjang, baru dia sadar betapa tertinggalnya Al-Azhar sebagai pusat peradaban pendidikan Islam yang belum memberikan peluang pada perempuan untuk bersekolah di sana. Dia pulang, baru dibuka Al-Azhar menjadi bisa dimasuki oleh perempuan. Itu lahir dari seorang perempuan Minang yang merubah kebijakan di Universitas Al-Azhar yang sudah ratusan tahun umurnya itu. Nah, tentu generasi pengganti bagaimana? Nah, hari ini kita bisa melihat betapa luar biasanya juga generasi pengganti daripada senior-senior tersebut. Jadi orang Minang
perempuan Minang walaupun di comfort zone-nya dengan berbagai perlindungan dari mama, dari harta pesawat tinggi dan seterusnya, tetap tidak berhenti untuk berkarir untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, umat dan bangsa.